Kalau udah langsung, tar saya. Ini kelompoknya sama minggu lalu nggak? 2 minggu lalu nggak sih? Kalau iya, berarti Elsia ya. Elsia berarti bareng sama Wina sama Chandra. Ya, Iya Sel. Bu, sama Ataya juga. Tambahan satu. Hah, tambah Ataya. Tar dulu. Berarti, saya catat dulu ya. Ini tambah Ataya. Ataya pindah dari mana? Ataya tadinya Rama Rafki sama Kristo. Pindah. Iya Bu, pindah. Kenapa? Kenapa pindah? Oke lah ya, yuk. Ada panas banget ya ampun. Ibu nunggu Chandra dulu. Soalnya Chandra Boleh. yang share screen. Oke. Chandra berapa berapa hari lagi? Nggak maksudnya. Kalau ada yang duluan mau duluan boleh, apa menunggu dulu juga boleh. Izin Bu, dari kelompok Bondan boleh duluan. Kita soalnya urutan kedua. Ya udah yuk. Chandra nanti aja deh gantian. Oke Bu. Yuk. Kamera, kamera. Sini. Oke. Oke, Bun, masuk Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar dulu. Amanta. Tunggu ya. Amanta Labib. Jose. Ini Jose. masih sama ya? Masih Ya, sama. masih sama, Bu. Masih sama. Oke, yuk. Perkenalkan kami dari kelompok Bondan ingin mempresentasikan tentang proyek kedua yaitu apa namanya? Keamanan jaring apa sih namanya ya? Konfigurasi Konfigurasi RIP RIP V1. V1. Ini penjelasan One sama kayak kemarin yaitu sebuah jaringan telekomunikasi yang berhubung wait, presentasi. Nah, Nah, masih sama, sebuah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan berbagai lokasi geografis yang tersebar luas seperti antar kota, negara, atau bahkan benua. Nah, tujuan utama dari WAN sendiri itu untuk menghubungkan jaringan yang lebih kecil seperti LAN agar dapat berkomunikasi dan berbagi data secara efisien dalam jangkauan jarak jauh. Nah, paling bedanya itu kan kemarin kita menggunakan static configuration. Nah, kalau sekarang tuh kita pakai yang dinamis tapi makanya yang RIP V1. Nah, RIP V1 ini itu protokol perutuhan jarak vektor dinamis yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an. Protokol ini berfungsi untuk membantu router bertukar informasi perutean agar bisa menentukan jalur terbaik untuk paket data. Topologinya tuh masih sama kayak yang kemarin, kita pakai topologi star. Dan untuk alat-alatnya sendiri juga masih sama kayak yang kemarin. Kita pakai 6 router yang dengan satu router itu untuk satu wilayah dan disambungkan dengan serial ke router lain yang beda wilayah. Habis itu ada 5 switch dengan satu switch untuk satu wilayah dihubungkan dengan copper strike ke router MT. Dan terus kita juga masih pakai 15 PC dengan 3 buah PC untuk satu wilayah yang terhubung dengan switch. Ya, oke, ini sama ya grafiknya. Masih sama. masih sama. Ya, intinya ini per PC-nya ya, dalam satu switch terus di atas ada router. Ini ya perwakilan tiap apa sih namanya? Ya, tiap satu
apa rumah lingkungan ya itulah Wilayah. Satu wilayah. wilayah. Ini dibedain sama warna ini labelannya sama prefiksnya itu di oktet ketiga ya perbedaannya. Saya di yang abu-abu ini 1, hijau ini 2, yang merah ini 3 dan seterusnya. Lanjut ke demonstrasinya. Subun. Udah anjing lah, lama anjir buat PPT doang nggak bisa anjir. Jangan marah-marah, ada anak kecil. Oke. Gimana? Boleh Bu, mau dites dari mana ke mana Bu? Kita zoom in nih, zoom in nih. Wih, gede banget, taruh. Tunggu. Dari mana? Yang gede banget, nggak kelihatan mana kemana. Lihat semuanya. Zoom out, zoom out, zoom out, zoom out. Muka-muka ini, ya Allah, tunggu. Dari Daiwa ke Tamamo, coba. Ke Tamamo, close. Sekali lagi, close. Simulasikan. Simulasikan. Iya. Bu, Zoom out ya. zoom out, zoom out. Ke. Ayo. Kirim ke Terus pas di sistem dia ngomong. ke switch dulu, ke switch baru ke daya. Ini ketamamu. Oke. Coba dari Mejiro ke Satono. Mejiro ke Satono. mana ya? Atas. Oh ya, atas nih. Nah, terima kasih Jo. Simulasikan. Go. Ini berarti ya arsiteknya sama, cuman ininya beda ya, rule-nya Iya. aja. Ada konfigurasi. Kasih tunjuk aja buat konfigurasinya. Habis ini. Iya. Habis ini tunjukin ya. Hmm. Oke, sekarang tunggu, saya mau cobain dari alamat Japanese Oak ke Japanese ke Oak. ke yang pink apa ya? Takarazu gitu. Yang ini Takarazuki Kinen. Itu mah routernya ya? Apa orang? Iya. Routernya. Siapalah someone di sini di yang pink, soalnya yang pinknya buntung nggak kelihatan. Ke bawah, ke bawah. Zoom out. Nah, Oke, taruh. Ke Agnes coba. dari Japanese Oak ya, dari router. Agnes Tapian. Dimulai sih. Ya, semua. Oh iya benar. Oke, Tok, tunjukin tadi apa yang mau ditunjukin. Oke. Kursornya mana? Ini Itu kursornya. Nah, Coba tuh. lagi jelas. si Oivir. Salah. Enable Gue. Aduh, apa Jo? Aduh, apa Jo? Coba display rip. Display. Display read. Typo Nah, Mana yang di share screen? Oh ini. Ini. kelihatan nggak Bu apa CLI-nya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Itu bisa. Oh, Yang harus mana bener. sih yang ditunjukin?
Bentar, sebentar. Yang kelihatan masih yang tadi simulasi, emang lagi simulasi? Apa gimana nih? Bukan beda ini. Apa namanya? Konfigurasi. Konfigurasinya. Nah, konfigurasinya apakah layarnya beda terus nggak di-share? Ah, ini. Nah, ada. Sabar ini. Oke. gimana Bib? Gimana Ya Bib? pada aku tadi. Jelas. Aduh, Cara display. langsung saja ya. Udah langsung Intinya pakai aja. saja. Ya, yuk kita. Jadi ini untuk IP address yang untuk 10, 20, 30 ini untuk jalur-jalurnya Bu. Untuk Mm-mm. 192.168.5 ini untuk address yang ada di Takarazona Kinen. Mm-mm. Begitu Bu. Terus. Coba di Yang di router lain juga sama. Ketutup Eh. deh. share all nggak bisa ya? Nggak bisa. Sebentar, Share kita all ya, coba. coba. Share screen-nya buat Oh, semua. gambar saya juga hilang ya. Kemana ya gambar gue? Screens, benar screens. Ini screen Iya, entire. Iya, ada Ini. screen. Share. Nah, dan Nah, harus kelihatan semua. Coba ke router lain. Coba. Kita coba di Arima Kinen. Config Mm-mm. directnya. Hampir sama sih. Kita ngambil address untuk yang di network yang di jalurnya sama yang untuk di net IP di networknya itu, Bu. Oke. Jadi yang berubah dari yang pertama apa? Tunjukin. Yang berubah itu kan sebelumnya static. Jadi yang di sebelumnya itu kan kita masuk ke networknya, masnya sama next hopnya. Oke. Jadi Terus. lebih panjang. Untuk inputnya lebih panjang, tapi untuk network addressnya listnya itu lebih sedikit dibandingkan Mm-mm. RIP. Nah, kalau RIP harus yang dia ampas. Yang diambil itu cuma networknya aja, Bu. Oke. Terus dia nanti itu ya, dynamic gitu. Iya. Dinamis. Terus bisa kelihatan nggak sih dia dynamicnya mana yang mana aja? Di situ yang tadi ya, di yang gede atau ada listnya atau ada tabelnya nggak? Yang ini, Bu. Kelihatan Ini nggak? aja. Iya. Kalau yang static sebelumnya udah kita Oh, per, hapus per PC nggak kelihatan ya? per PC-nya. IP per PC per device per PC ada nggak? di ini kan PPT. Yang di PPT. Di sini nggak ada. Yang di sini. Misalnya saya pengen tahu nih si kitasannya berapa IP-nya gitu, gimana caranya? Satu gitu ya, nggak ada tabelnya. Tidak ada tabelnya, Bu. Tabel bisa di Oke. pakai CL. Kalau diukur nggak cepetan mana ini sama yang statik? Kalau bagi kita lebih cepat yang RIP, Bu, dibanding yang static. Tahu dari mana? Soalnya nginputinnya cuma di networknya aja. Tinggal list network yang mana saja yang untuk ditujunya nanti. Mm-mm. Kalau static itu kita menginputkan networknya, masnya, sama next hopnya. Mm-mm. Bukan prosesnya, tapi Oh, performa si jaringannya. performa Ketahuan nggak mana yang lebih cepat? Statik atau dynamic? Atau sama-sama aja atau gimana? bagaimana, Bib? Menurutku Hah? Gimana? Yuk. Secara performa Nggak diukur ya? Belum dicek ya? belum dicek sih. dicek dulu. Ya udah nanti dicek. Oke, ya udah cukup deh. Benar tapi teman Jose makasih banyak. Ya, Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, oke, next. Next siapa? Ibu, kelompok 1 tadi yang skip Ibu, boleh nggak? Kelompok Elsa, Ibu. Elsa, Ataya sama Chandra ya. Sama Sama Wina. Wina, Bu. Wina, Elsa sama Ataya. Iya. Sama Oke. Chandra, Bu. Sama Chandra. Berempat. Oke, yuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keren pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek 2 yang dimana membuat rangkaian LAN dengan metode IGRP. Nah, kelompoknya ada saya Muhammad Ataya Rusman, ada Wina Permatasari Manurung, ada Chandra Hafiz Zakaria, dan Elsa Nur. Oke.
Jadi di sini kami menggunakan routing dengan Dynamic EIGRP yang dimana kami memilih ini karena memiliki kelebihan. Yang pertama ada konvergensi cepat berkat algoritmanya dual. Terus selanjutnya ada mendukung PLSM dan CIDR untuk efisiensi IP. Yang ketiga, metrik akurat karena mempertimbangkan bandwidth, delay, dan load. Terus yang keempat ada partial update, hanya kirim perubahan dan hemat bandwidth. Terus yang kelima ada multiprotokol, bisa untuk IP, IPX, dan Apple Talk. Terus yang keenam ada load balancing-nya tidak sama dan bisa bagi beban ke beberapa jalur. Dan yang terakhir ada mudah dikonfigurasi di perangkat Cisco. Untuk kekurangannya, yang pertama itu hanya optimal di perangkat Cisco. Yang kedua, konfigurasi lebih rumit dibanding RIP. Terus butuh CPU dan memori lebih besar, kurang cocok untuk jaringan multi-vendor, dan sulit dipahami pemula karena konsepnya kompleks. Pengertiannya sendiri itu EIGRP adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk mencari jalur terbaik dalam jaringan. Protokol ini dikembangkan oleh Cisco dan merupakan pengembangan dari IGRP. EIGRP ini bekerja dengan menghitung jalur tercepat dan paling efisiensi berdasarkan bandwidth, delay, load, dan juga reliability, serta mampu beradaptasi jika terjadi perubahan jaringan. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Ada 20 device, 10 switch, 10 router yang untuk penjadilannya dan 2 router core. Itu adalah data-datanya. Ada 192, 168.22.2 dan sampai ke IPv6-nya. Astagfirullahaladzim. Makasih Bu untuk rangkaiannya di share juga nggak ya? Ya, sama Oke. demonya mana demo? Oke Bu. Eh, ini Bu. Dashpingnya dari mana Ibu? Mau coba PC 2 ke PC 16 coba. 16. Waduh. Successful Ibu. Oke, PC 19 ke PC berapa ini? 8. 16. 8. Oke. Successful Ibu. Dari PC 4 ke PC 19 coba. Successful Ibu. Oke. Coba jelasin apa lagi? Settingnya apa? Kayak gimana? Setting-settingnya. Yang dirubah dari sebelumnya apa? Kalau perbedaan dari yang sebelumnya, Bu, kan yang sebelumnya tuh pakai statik, Bu. Kalau ini pakai dynamic, yang dimana dia dikonfigurasi IP-nya satu-satu kan, Bu. Terus juga ini tuh pakai sintaks untuk EIGRP. Terus untuk EIGRP itu kita tuh konfigurasi ke yang terhubung ke ininya aja, Bu. Misalnya ke router nih, router FA0. Yang router pertama nih, yang router 0. Jadi kita konfigurasi ke yang router atas sama ke yang PC di bawahnya. Terus yang selebihnya juga kayak gitu, Bu. Dan untuk yang router pusat yang duanya, kita konfigurasi ke semua router yang terhubung ke dia dan ke router yang di sebelahnya lagi, Bu. Oke, jadi coba kalau secara kesimpulan, kalau dynamic yang harus kita kasih tahu ke simulatornya apa aja? Pas di ini, Bu, pas di config. Apa ya kemarin sintaksnya ya? Nggak usah sintaks, tapi ini apa misalnya? Harus tahu ada berapa. Misalnya dari router ke WAN gimana koneksinya, dari LAN
dari WAN ke LAN gimana, dari LAN ke PC gimana gitu. Nanti sisanya dia yang ngatur apa gimana? Setupnya tuh gimana? Maksudnya, Secara Bu? prinsip bedanya gitu loh. Kan kalau misalnya sebelumnya kan kita secara prinsip kita kasih tahu satu-satu kan. Maksudnya kalau kalau ini kita define satu-satu bahwa alamatnya tuh gini kan kalau statik karena dia selalu sama kan alamatnya. Nah, kalau dynamic tuh yang harus diketahui sama simulatornya apa? Yang harus kita masukin ke dalam algoritmanya tuh apa gitu? Info apa aja yang jadi beda sama dynamic sama statik gitu secara umum? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau bingung nanti kasih kelompok selanjutnya. Bedanya sama static gitu, Bu. Ya, konfigurasi secara umum di statik sama dynamic tuh apa gitu secara prinsip. Kalau statik, Bu, jalurnya kan kita tentuin manual. Oke, Apa? Ataya. Terus? Kalau dynamic ini kan kita jalurnya itu ditentuin sama metode routing yang kita pakai. Di sini kan kita pakai IGRP, berarti ditentuinnya sama dengan cara si IGRP gitu loh. Benar nggak, Bu? Oke, boleh Ataya, lanjut. Tapi kalau misalnya, terus dia taunya gimana? Ada yang mesti kita kasih tahu nggak sih ke dia gitu kalau kan konfigurasinya beda-beda, Taya. Misalnya, gue mah 3 WAN, yang satu 15 WAN, yang satu isinya 3 PC dan sebagainya. Itu dia pasti dikasih tahu nggak? Tahu nggak ya? Arsitekturnya dikasih tahu nggak? Ayo. Masa langsung tiba-tiba si GRP-nya tahu langsung gitu? Kita nginput apa? Ayo. Jadi gini loh maksudnya. Maksudnya gini. Kan kalau misalnya dynamic, kita kan masukin rutenya udah kita kasih tahu kan. Jadi ya udah dia udah tahu rutenya dan itu rutenya selalu tetap ya. Bukan rute sih, maksudnya addressingnya. Tapi kalau misalnya ini dynamic gitu ya, inputnya tuh apa gitu sampai dia akhirnya bisa bikin routing gitu. Yang kita kasih tahu ke algoritmanya tuh apa? Kayak misalnya gini, saya mau menghitung segitiga gitu. Kita kan bisa bilang, oke inputnya 3, alasnya 3, tingginya 5, berarti luas sama kelilingnya segini gitu. Kalau yang satu lagi, itu nggak kita kasih tahu, lu ngitung aja sendiri. Gue cuman masukin misalnya jenis bentuk sama keterangannya gitu. Jika misalnya segitiga punya alas sama tinggi, lu yang hitung deh gitu. Nggak gue fix gitu. Kebayang nggak sih analoginya? Ada yang bisa jawab nggak? Pusing. Chandra pegang kepala dia. Ayo, Chandra belum ngomong dari tadi, jawab. Gimana? Ataya bisa jawab nggak? Wina udah pusing. Elsa gimana, Elsa? Ya udah, skip dulu, nggak apa-apa. Sok close dulu, nanti saya nyiksa yang berikutnya. Oke, Bu. next. Makasih. Udah Makasih, berusaha. Bu. Oke, Makasih, Bu. nextnya siapa? Kelompok saya, Ibu. Oke, yuk. Share. Bentar, Ibu. Oh, ntar dulu. Anindita, Austin, sama Ramdhani ya? Iya, Bu. Come on. Selamat siang, Ibu. Saya Nita Ivana, Pramdani Rizky, Austin Jordan ingin mempresentasikan proyek 2 konfigurasi IPv2. RIP v2. Nah, untuk topologinya kita pakai topologi star kayak kemarin pakai dynamic routing RIP v2. RIP v2 keuntungannya adalah kemampuan untuk mendukung variabel length subnet masking dan classless
interdomain routing yang memungkinkan penggunaan alamat IP yang lebih efisien. Selain itu, RIPv2 menggunakan multicast untuk pembaruan rute yang mengurangi beban pada jaringan dibandingkan broadcast serta mendukung autentikasi untuk keamanan dan tag rute untuk manajemen yang lebih baik. Untuk IP table-nya dijelaskan oleh Jordan. Oke, Jordan, jelaskan. Baik, untuk IP table-nya router 0, IP router 0 adalah FA4 0 10 10 10 10 1. Karena di router 0 hanya menyambung ke antar router yang lain, sedangkan router yang lain memiliki IP 10 10 berapa dan seterusnya, maka kita network IP-nya untuk di router 0 pakai 10 0 0 0. Dan untuk router 1 FA40 10 10 10 2. FA00 192 168 11 10 0 0 192 168 10. Dan untuk router 2 FA40 10 10 11 2. FA00 192 168 21. Dan untuk network IP-nya 10 0 0 192 168 20. Router 3 IP-nya FA40 10 10 11 2. FA00 192 168 21. Dan untuk network IP 10 0 0 192 168 30. Router 4 IP-nya FA40 10 10 13 2. FA00 192 168 41. Network IP-nya 10 0 0 192 168 40. Dan untuk yang terakhir router 5 IP-nya FA40 10 10 14 2. FA00 192 168 51. Dan network IP-nya 10 0 0 192 168 50. Oke, Lanjut ke terus demo aja langsung, nggak apa-apa, Bu. boleh. Oke, sebentar. Aduh, sebentar. Kita langsung tes ping ke dari mana ke mana aja, Bu. Oh, bentar dulu ya. Dari Ya, ujung ke ujung aja. boleh. Dari Tes deh, PC 9 ke PC 0, coba. boleh. Nyebrang. Untuk jalurnya karena kita pakai dynamic routing, Mm-mm. jadi dia otomatis ke jalur yang pendek sih, tapi karena ini masing-masing udah pendek semua, jadi mirip-mirip kayak yang project 1, kayak static routing. Di sini ke sini. Oke, aman ya? Oh, Bisa, Bu. oke, aman. Lagi, pakai 3 kali. Dari Dari, taruh, PC 7 ke, eh mana ya? PC 7 ke PC 7 ke, tunggu, ke atas deh. Ke PC 8. udah Oke, itu 8 ke 7 apa 7 ke 8 sih jadinya? Oke, dari satu 7 lagi. ke 8.
7 ke 8, Bu. 8 ya? Iya. Oke, sekarang coba dari satu lagi ya. eh Dari PC berapa dong? PC 3 ke PC mm, mm, mm. PC 3 ke PC 1. Oke. Udah. Oke. Nah, sekarang ntar dulu ya. Tadi mau ngomong apa deh lupa. Nah, sekarang tolong jelasin sedikit. Kan ini kan tadi udah bikin ini ya. Menurut kalian ya, kalau ngadres tuh gimana sih? Kelas-kelas A, kelas B, kelas C itu ada harus dipilih-pilihnya atau asal asal dibagi aja atau gimana? Tadi mana coba yang sebelumnya, yang presentasi? Kenapa angkanya gitu? Angka IP-nya kenapa ini? Iya gitu gitu gitu. Coba jelasin dong gimana? Aduh. Menurut kalian gimana? Menurut Pramdani gimana? Menurut Emang saya harusnya sih, gitu Bu atau gimana gitu? saya untuk antar switch-nya yang ngarah ke switch-nya itu kan pakai kelas kelas C ya, kalau nggak salah yang 192 sama 8 tuh. Ya, Kalau alasannya sebenarnya nggak ada sih, Bu. gitu ya. Kalau yang routernya saya pakai 10 tik 10 tik 10 tuh kan soalnya mau pakai dinamik yang Rivi 2. Jadi masukin network IP-nya cuma 10.0.0 doang untuk ke setiap routernya. Jadi nggak harus dimasukin kayak 192.168.1 terus yang satunya 192 titik yang Nah, 2 gitu. oke. Terus misalnya kita mau ngebatasin gimana, Pramdani? Misalnya kalau misalnya nih katakan PC-nya di setiap router ada 20 gitu. Addressing-nya ada yang harus dirubah nggak setupnya? Di sebelah mana? Harusnya sih enggak sih Bu, soalnya kan dynamic routing ya. Liatin yang tadi deh, pengen nanya dikit aja. Yang tadi sebelum, Yang mana? Oh, yang dijelasin tadi yang Austin jelasin gitu. ini Bu. Ya ini. Ini kalau misalnya saya ganti konfigurasinya, misalnya routernya jadi 10. Di setiap Mm-mm. router ada 5 misalnya. Itu ada yang berubah nggak kira-kira? Di setiap router ada 5 maksudnya? Routernya jadi 10. Oke. Di dalam setiap router ada 10 device gitu. Oh enggak usah diganti Bu. Kenapa? Karena dia masuknya ke satu jalur doang, ke satu jalur switch gitu doang, iya nggak sih? Hah? Eh, Yang Ntar, mana? saya juga Ntar, bingung. ntar dulu. Misalnya gini, konfigurasinya tadi gimana sih konfigurasi? Lihat arsitektur lagi. Jangan yang ini. Yang mana ya? Ini tuh jadi gimana sih mecahnya? Lah, saya nyampur. Oh, ini Maksud jadi. maksud Oh, ibu gini kan, PC-nya oh, di oke. Gini. Kalau ada yang kayak gini satu lagi berubah nggak? ditambahin satu lagi. Jadi ya segini. Ini kan segini nih. Ini ada satu lagi one-nya nih di sini. Itu ada yang berubah nggak? Kayak gitu juga gitu. Ditambahin one apa ditambahin LAN ya Bu? Tambahin one. Jadi One. ada satu lagi yang punya 5 router dan punya Oh, kalau gitu. misalkan saya mau nambahin one lagi, pasti kan saya makanya masih IP class yang kelas A kan yang 10 konfigurasinya bakal sama kayak yang ini, router router Ada 0. yang dirubah apanya berarti ada yang berubah nggak di settingnya? Dirubah di bagian jalur kabelnya aja Bu. Bagian jalur kabel. Iya, Oh, ke yang kan siapa? Siapa aduh, ke siapa? misalkan kalau di sini kan yang one satu Ah, dia antar ke router yang satunya nih, ke 5 router ini kan jalurnya ah, ada 10 10 11 2 ya. yang kayak gitu. Nah, saya tetap harus konfigurasi buat nyambungin dari router. Misalkan di one baru router router 10 lah.
saya tetap harus konfigurasi ke router lain buat ngenalin dulu 10.10 Nah, 16 itu misalkan ya. 16.2 gitu kayak gitu-gitu. Tapi buat pas bagian IP routingnya tetap pakai 10.0.0.0. Tapi nanti konfigurasi buat si One yang satu lagi sama nggak? Kan dynamic. Sama Sama. tetap sama Bu. Oke. Nah, ini dong yang saya maksud tadi Wina, Oh, Elsandra, sama Ataya. Gitu loh, maksudnya kan dynamic. Jadi terserah lu, tapi kan terserah tuh kan harus jelas gitu nih antar siapa sama siapa gitu loh kayak terserah deh yang mau dijadiin kaprodi ya, tapi gimana urutannya misalnya siapa dulu, kaprodi dulu atau kajur dulu, siapa nih hierarkinya gitu kan. Oke, sip, bagus. Beres. Oke, Aninita, Austin, Pramdani, makasih. Thank you so much. Sekian, ya terima Bu. kasih Bu, terima Terima kasih kasih, Bu. kembali. Sip. Ini sorry ya, saya nggak bisa on cam, nggak tahu kameranya rusak kalau restart, males. Biarin ya, nggak kelihatan. Apa Lanjut. Ibu? Oke. Next siapa? Hakam Taufik Zarif. Ya Bu, sama Dika Bu satu Bu. Ke gini sih pindah-pindah. Taruh dulu, lihat dulu. Hakam mana sih? Taruh dulu nggak ada tahu. Kan udah bilang. Bukan Hakam, Zarif, Taufik sama Dika. Ya Bu. Tunggu. Dika yang di Farhan sama Fauzan. Iya, Bu. Pindah, Bu. Saya, Bu. Kenapa pindah? Kaget udah lesson anjing panggil. Oke, yuk. Come on. Izin share screen ya Bu. Yuk. Langsung ke sini. Iya, orang kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hakam akan mempresentasikan proyek 2 routing dynamic. Ini tim ganteng kami, tanpa manusia-manusia ini tugas gak kelar. Yang pertama yaitu protokol routing yang kami gunakan adalah routing OSPF. Nah, protokol ini paling cepat, stabil, dan efisien dibanding protokol yang lainnya. Menggunakan protokol OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur tercepat, mendukung pembagian jaringan bersifat open standard, sehingga dapat digunakan lintas vendor. Dengan konvergensi cepat, skala lebih tinggi, dan keamanan yang baik, OSPF menjadi pilihan ideal jaringan menengah hingga besar. Baik. Oke. Suara. Tes. Tes. Ada. Ya, Nah. mana? Ya, ini tabel routingnya. Jelasin. Yang utama itu dari router Core A. Ya IP-nya 172.16.0.1. Nah, yang router 1-nya itu 10.10.10.1.2 di port FA1 per 0. Nah, yang router 2 10.10.10.2.2 di port FA1 per 0. Dan router 3 di IP-nya 10.10.2.3.2 di port FA1 per 0. Dan router 4 IP-nya 10.10.4.2 dan seterusnya. Nah, jadi intinya Bu, kami di router antara router Core A dan Core B, kami pakai IP kelas B. Ke apa namanya? Router LAN yang di bawah itu kami pakai kelas A, dan jaringan kami pakai kelas C, Bu. Itu kenapa ada yang 172 sama ada 192, gimana? Kenapa gitu? Yang mana, Ibu? Ada yang kepalanya 172,
ada yang kepalanya 192. Itu kenapa? Karena ini IP kelas B, Bu. Ini kita pakai IP kelas C. Sebenarnya buat pembeda aja sih Bu. Jadi kan antar router di core A sama core B itu kami masih beda, yaitu pakai router pakai IP kelas B. Nah, si 192 itu kita pakai buat di masing-masing PC di LAN-nya sama di gateway dari PC itu Bu. Jadi kita pakai kelas C kalau buat itu. Gitu sih Bu. Oke. Terus. Oke. Ya. Terus, nah udah jelasin lagi, lanjut. Nah, topologi yang kita pakai ini sama kayak kemarin, Bu. Topologi tree. Sebenarnya kan buat apa namanya? Strukturnya sama aja, cuma dibeda di dynamic sama statiknya aja sih, Bu. Bedanya apa? Oh, ya itu yang saya tanyain. Dynamic sama statik tuh di bedanya apa? Kalian filenya beda atau enggak? Settingnya beda enggak? Jelasin dulu. Gimana Ibu? Kurang jelas Ibu. Nah, jadi kan katanya tadi ini sama aja Bu topologinya, cuman kita beda pakai algoritma dynamic sama statik. Nah, bedanya di mana? Tunjukin. Nah, bedanya statik dan dinamik tuh, kalau statik kita yang mikir jalur mana Ibu, tapi kalau pakai router sendiri mikir jalurnya lewat mana gitu Ibu. Oke. Terus kalau misalnya dynamic kita nge-set apa dong? Apa yang kita set? Apa? Kalau dinamik kita nge-set apa? Nah, kalau kita dynamic kita nge-set apa? Kalau dinamik ya kita ngeset dari si routernya. Jadi nanti kan setiap router itu kita konfigurasi. Ini kita pakai OSPF. Jadi di setiap router itu nanti dikonfigurasi. Oh, lihat konfigurasinya. Ya, di konfigurasi itu router yang bakal ngelewatin si router itu Bu. Jadi misalkan dari router core A nih, kita konfigurasi ke router core B. Nah, itu nanti kita masukin IP address-nya sama wheel chart-nya Bu, sama gitu sih Bu. Oke. Boleh liatin nggak konfigurasi filenya? Konfigurasinya atau Iya, konfigurasinya. konfigurasi? File settingnya. Kan ada filenya kan? Ada. Ya, mau lihat itu. Oh, share screen-nya yang benar. Di-share dulu. Iya. Bentar Bu. Oke. Udah nggak ada lah konfigurasi. Coba deh. Aduh. Mohon maaf Ibu. Apa? Harusnya sambil ngisi absen. Bentar ya, sambil di absen ya. Oke, siapa aja nih yang udah ada? Berarti sekarang Ini sih Bu palingan buat yang udah dikonfigurasiin. mana lihat? Ah ya, coba jelasin dong. Nah ini nih yang bawah nih, gateway of last resort. Ah itu tuh apa nih? Ini gimana cerita ini? Yang mana Bu? Oh, yang ini, ntar saya coret ya biar gampang. Terus sabar. Yap. Nih, yang ini. Jelasin ya. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan Bu. Oke. Oke. Jadi kalau buat yang ini 10.10 sampai ini tuh kami konfigurasi buat di antar routernya itu Bu. Jadi yang di bentar, ini kan core. Nah, ini konfigurasi buat ke sini-sini ya Bu. Nah, untuk yang ini 172.16.0.0 itu konfigurasi antar core-nya. Core A, Core B. Nah, ini untuk di LAN-nya, di PC sama di gateway-nya. Nah, untuk VIA-nya ini itu yang kita lewatin. Jadi, misalkan kalau mau ini, misalkan 192.168.10 via 10.10 1.2. 10.10 1 10.10.1.1 itu
eh Di sini. Di sini. Iya, di situ betul. Iya, oke, iya di sini. Jadi dari sini mau ke sini ya, Bu. Nah, itu gerbangnya. Jadi lewatin gerbang yang mana kayak gitu sih, Bu. Oke. Terus bedanya itu yang fast Ethernet sama serial apa? Hmm. Bukannya. Kayak fast Ethernet sama serial. Apa bedanya? Kenapa? Nah, Itu bedanya apa? biar ada bedanya aja sih, Bu. Sebenarnya Nggak boleh jawab gitu. Yang benar. Kenapa gitu? Yang lain siap-siap loh ya. Ntar saya nanya harus sejawab loh. Sebisanya nggak apa-apa, coba usahain aja jawab. Apa? Kira-kira apa ya? Kenapa ada yang fast Ethernet, kenapa ada yang serial sih? Gimana sih? Yang fast Ethernet siapa? Yang serial siapa? Kenapa gitu? kalau yang serial itu, Bu, untuk buat core A ke core B-nya, Bu, kita bikin. Itu serial. Yang Ethernet siapa? Yang fast Ethernet tuh yang ini, Bu, yang di apa ya? Di LAN. Di MAN. Di WAN. Ini LAN, ini MAN. Man. Di MAN-nya kita pakai fast Ethernet, Bu. Kalau dari laptop ke switch pakai apa? Kalau laptop ke switch fast Ethernet, Ibu. Fast Ethernet straight Strike. Pakai right. Oke, dari switch ke router pakai apa? strike juga. Straight juga, Ibu. Oke. Bedanya apa ya? Kalau kabel strike untuk menyambungkan Beda device. ke Beda dua device. yang Kalau berbeda. yang cross itu buat yang satu device, Bu. Itu kan kayak dari router PT ke router A itu kan. Itu kan sama-sama router tuh, Bu. Jadi pakai cross. Kalau misalkan dari laptop ke switch ke router, itu karena beda device dia makanya pakai strike gitu, Bu, intinya, Bu. Aduh, kok pinter Dika. Jangan gitu, Bu. Oke, good. Ya udah, thank you. Tuh kan nilainya ditambahin loh, tahu kalau bisa jawab tuh sama saya ditambahin nilainya. Oke. Ya udah selesai. Closing. Lanjut. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanku semua pada. Siap Bang Inakos. Next siapa next? Come on bro. Kelompok Aldo, Bu. Rafki. Saya, Rafki Bu. kenapa minggu lalu kenapa sih nggak ada, Ki? Apa, Bu? Rafki ke minggu lalu kenapa nggak masuk, lupa? Lupa aku juga, Bu. Oh, ketiduran ya? Iya. Nakal ya kamu. Ntar dulu, ini Graha Kristo. Ntar dulu siapa? Tunggu. Oh, Rafki sama Graha Kristo. Iya. Oh iya bener, Rafki, Kristo sama Ataya pindah ya? Iya, iya, Bu. Bu. Aduh, pusing. Ini ngaturnya nulisnya susah jadinya. Ntar. Ataya pindah ke situ, kelihatan. Dika pindah ke situ. Ini Farhan sama ini. Yuk, berarti berdua aja nih. Iya, Bu. Bu, ini udah kelihatan, Bu. Dah. Yuk, Kemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok berdua akan menjelaskan proyek 2. Lanjut, Bon. Edo. Jadi kita masih sama pakai topologi star ya. Topologi star itu setiap komputer yang terhubung ke switch mudah dikelola, namun jika perangkat pusat rusak, semua koneksi terputus. Ini project 2 pembuatan simulasi jaringan WAN dengan media menggunakan Cisco Packet Tracer dengan penggunaan minimal 5 LAN yang terhubung dalam satu jaringan WAN dengan menggunakan tipe routing dinamik dan cek konfigurasi dengan melakukan tes ping antar LAN. Nah, ini topologinya, Bu, masih sama sih kayak yang kemarin. Oke. Nah, Penjelasan proyek ini menggunakan topologi star dengan 12 router dengan 2 router sebagai WAN dan menggunakan tipe routing RIP. Terdapat 10 switch dan 20 laptop atau PC. Data dari PC di satu cabang dikirim ke switch, diteruskan ke router cabang menuju router pusat. Router pusat menentukan jalur ke router cabang lain bila data perlu dikirim ke PC di jaringan lain. Komunikasi antar seluruh jaringan berjalan teratur lewat router pusat. maaf Bu, maaf. Ya,
ini kurang lengkap, harusnya menggunakan tipe routing RIPv1. Nah, ini struktur topologinya tuh terdapat banyak router yang saling terhubung membentuk jaringan kompleks. Setiap router menghubungkan beberapa switch dan switch menghubungkan PC atau laptop. Ada dua router utama di tengah, router 0 dan router 1 ya sebagai apa sih? Router router core-nya yang nih, yang dua ini. Mm-mm. Terus alasan menggunakan RIPv1 Ki. Alasannya karena setiap router otomatis bertukar informasi routing dengan router tetangganya, sehingga router tahu jalur ke semua PC dan subnet tanpa harus menulis rute statis satu persatu. Terus Oke. Review 1 menggunakan hop count untuk menentukan jalur terbaik. Jadi router memilih jalur dengan jumlah hop paling sedikit. Cocok untuk topologi ini meskipun topologi terlihat cukup besar jika jaringan ini masih sederhana. Di sini RIP-V1 di sini dipakai untuk dynamic routing agar semua router bisa tahu rute ke semua PC tanpa konfigurasi manual. Cocok untuk konfigurasi untuk simulasi atau jaringan belajar karena boleh dikonfigurasi. Terus kekurangan utamanya tuh eh, adalah tidak classless dan batasan hub. Jadi topologi jaringan harus disesuaikan. Udah sih paling Bu. Oke. Mana-mana. Lihat filenya dong. Oh, lihat itunya dong. Addressingnya. Bentar. Addressingnya. Nah, saya sambil ngabsen-ngabsen nih, soalnya biar nggak pusing. Oke. Nah, Udah Bu. ya. Eh, Gimana? Terima kasih ini, Pak. eh. Mana? File konfigurasinya mana? Oke. Bentar, belum loading. Yang filenya mana yang fax-nya? Tabel routingnya Bu. Ya, tabel Eh, routing. Nggak, Tabel. nggak dibuat tabel routingnya Bu. Kenapa nggak dibuat? Gimana caranya? Ayo. Gimana maksudnya? Terus setupnya gimana? Filenya di mana? Nggak ada. Bentar Bu. Tinggal di open nggak sih? Nah, coba. Bentar ya Bu. Apa mau langsung yang ke config-nya aja Bu? Boleh, coba mana dulu? Lihat dulu. Tapi kan susah lihat addressingnya sama ininya. Kayak yang tadi ditunjukin sama Dika gitu loh. Iya Ada sih di Bu. mana dia? I need to see the addressing. Kalau gini susah lah, Juling. Iya Mecahnya Bu. gimana? Saya mau lihat kalian mecahnya gimana, terus ininya gimana, assigningnya gimana. Jadi ini eh, yang dua ini buat di pusat Bu, buat ngubungin dari yang misal dari samping sini ke sini. Jadi lewat 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 tengah. Tengah tuh yang mana? Terus Eh, gimana? Nih router 1 sama router 0-nya Bu, router core-nya. Terus? Izin Bu, kan kita kelompok kami kemarin tuh kan pakai statik tuh, kita tuh masukin kayak per routernya tuh kayak next hop-nya, terus kayak apa sih ini? Bentar Bu. Di statik tuh kita masukin network, next sama next hop-nya. Jadi kayak per per PC itu dimasukin satu-satu. Tapi kalau kita kan sekarang pakai dynamic RIPv1 tuh kita masukin RIP-nya aja, IP address-nya aja per router. Jadi kayak dari router, semisal router 0, kita masukin IP di router core-nya, core A, sama IP address PC 1 sama PC 2 di router itu. Gimana ya jelasinnya ya? Gitu. Terus? Kok bisa sih nggak ada tabelnya? Pusing gue.
Ya udah. Ada lagi nggak yang mau diceritain? Nggak Yang apa-apa. mau diceritain karena kita juga berdua, Bu. Ya udah deh, oke. Ya udah cukup, Kristo sama Rafki. Eh, eh, Sekian presentasi dari kelompok kami. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Next. Siapakah nextnya? Saya sambil absen-absen yang berarti udah tuh. Saya, Bu. Siapa? Nararia. Bu, ini nggak dikonfig lagi, Bu. Mana? Ntar dulu siapa yang mau presentasi sekarang? Bu, tadi yang kelompok tadi itu nggak dicoba konfig dulu, Bu. Testing. Sorry. Nggak usah, Kristo, nggak apa. Makasih, Bu. Saya mau, ya, tapi juga. Langsung. Apa nextnya? Nararia itu siapa aja ya? Tunggu. Hanif sama Rizky Faisal? Gede. Ya. Sama siapa aja sih itu? Nararia, Ini Hanif, Rizky Faisal, sama nggak? sama Fauzan, Bu. Sama Fauzan, Bu. Astaga, Fauzan dari mana? Fauzan Kenapa? mana? Coba. Oh, Fauzan pecahan dari yang Dika itu ya? Berarti Farhan sendirian dia. Oke, ya udah yuk. Come on. sih? Iya, Bang. Udah transponding aja. Laptop udah. Baterainya habis. Oh, habis. Tadi ada deh. Ya udah. Mana udah? Bola lagi. Kok nggak keras sih? Ada. Oke. Ini udah ada belum, Bu? Udah. Oke. So. Nah, next siapa ini? Lanjut aja. Lanjut. Gue dulu. Oke. Maju. So. Lanjut aja. Udah. Lanjut. Nah, dalam proyek ini kami menggunakan RIP V1 V1 sebagai protokol untuk mengatur routing dinamis. RIP V1 digunakan untuk menentukan rute terbaik dalam pengiriman data antar router berdasarkan jumlah hop menuju tujuan. Kenapa kami pakai RIP V1? Karena V1 konfigurasinya sederhana serta konsumsi sumber dayanya rendah sehingga tidak membebani memori router. Nah, Topologi jaringan sini kita memakai topologi tree. Itu adalah konfigurasi jaringan komputer yang menyerupai struktur pohon, menggabungkan elemen dari topologi star dan bus untuk menciptakan jaringan yang terstruktur dan fleksibel. Di sini kita menggunakan 10 LAN dan 2 WAN yang bernama Kota Bandung dan Jakarta. Kita akan menghubungkan satu wilayah Kota Bandung dengan Kota Jakarta sehingga jaringan bisa terhubung dengan menggunakan routing dinamis config RIP. Ya, jadi kelebihan dari topologi tree yaitu ada struktur yang terorganisir. Topologi tree memiliki struktur hierarkis yang jelas, mirip dengan pohon yang memudahkan pengelolaan dan pembagian jaringan menjadi subjaringan. Lalu topologi tree memiliki skalabilitas tinggi, akses langsung ke pusat jaringan, manajemen dan pemantauan yang mudah, dan isolasi masalah. Lalu kekurangannya yaitu topologi tree memiliki ketergantungan pada pusat. Lalu pengelolaan yang kompleks, biaya yang tinggi. Lalu media transmisinya di sini kabel copper straight through digunakan untuk menyambungkan PC, laptop dengan LAN. Lalu kabel copper straight through juga digunakan untuk menyambungkan LAN ke WAN. Lalu kabel copper crossover digunakan untuk menyambungkan WAN dengan jaringan WAN lainnya. Lalu ini topologi jaringan kita.
Kedua. Jadi di sini ada demo routing dinamis yang kami gunakan untuk menghubungkan antara kota Bandung dan Jakarta. Di sini saya menggunakan apa namanya, email langsung. Jadi langsung di bawah sini untuk apa hasilnya, sukses atau failednya. Jadi dia harus diklik sekali lagi untuk jadi sukses. Oke. Jadi semuanya ada dicoba dan itu sukses full semua hasilnya. Berapa kali percobaan tuh? 3. Eh, ya Bu, Oke. tiga kali percobaan. Terus apa? Kenapa Bu? Apalagi habis itu apa? Sudah. Udah. Habis itu udah benar Pak. Kalau ICMP apaan sih ICMP? Apa? Kurang benar Bu. Benar. ICMP itu apa? Coba jelaskan. ICMP. IDP. ICP. Gimana CP? Apa itu ICMP? Tadi coba lihat di demo ada ICMP nggak? Yang mana? Di demo ada ICMP nggak? Oh iya. Iya sih. ICP. Apa ICMP tuh? ICMP. Yang mana Bu? Tunggu. Alah, Mas, ya, saya zoom. Ini apa? ICMP. Oh ICMP. Ya, apa itu? ICMP itu change kayak gitu ya sih. Hah? Protokol Tadi jaringan. disebut loh padahal. Ya, protokol jaringan yang digunakan untuk mengirim pesan kontrol dan error dalam jaringan IP. Oke, terus? Udah itu aja. Udah. Emang tipenya ada apa aja? Tipenya ada apa aja? Tipe apa ya? Di ini nggak ya? Apa namanya? Tipe yang di bawah sini Bu. Mm-mm. Tipe selain ICMP ada apa aja? Pernah nyoba nggak? Hah? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ada Apa selain ICMP ada tipe apa lagi? Kenapa itu tipenya ICMP? IP. Terus ada OSI juga. Apa lagi? Udah nih. Betul juga. Bisa dicoba loh di itu demonya padahal kenapa nggak dicobain? Nggak kepikiran sih, Bu. Nggak kepikiran coy. Kepikiran cuma ping antar router doang. Nah itu. Ya itu ya udah nggak apa-apa. Sama mau lihat tadi tabel. Tadi ada belum. Routing table ya. Ini alamatnya cuma one, yang lain mana tuh? Nggak kelihatan. Oh enggak dihilang. ya Bu. Apa Bu? Router apa IP address router sama LAN-nya mana? PC segala macem. IP address ke ininya ya one Uh-uh. Ini cuma Ini IP RIP-nya doang Bu yang kami bikin apa kayak IP address yang apa LAN ke routernya. Jadi itu cuma buat RIP aja config-nya. Oke. Berarti kan harus ada setup konfigurasi yang memberitahu bahwa routing ini ke sono, routing ini ke sono gitu kan, bener nggak? Nah, itu ada di sebelah mana? Itu kayak gini loh, misalnya kita mau kirim barang nih. Oke, dia di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan apa, RT berapa, RW berapa, nah gitu-gitunya di mana? Ada. Yuk. Nggak ada cuma RIP aja Bu. Terus dia nge-assign alamatnya gimana? Dia cuma tahu gitu aja. Jadi kayak oke, one-nya ada 2 digabung gitu ya antara oke, udah. Berarti kan gini, ntar nanya. Kan one-nya ada 2 kan? Yeah. Nah, terus dia kan
dibagi jadi LAN kan, ini kan addressingnya kan, di mana ada setiapnya tuh ada ini ya, router ini ya. Nah, terus kan ini berarti nah, ini tuh kenapa gini? Coba jelasin. Ini kenapa gini gitu? Router 4, router 0, router 4, router 1, router 4, router 2, router 4, router 3, router 3, router 0 tuh apa gitu. Jadi Itu ada gini kesalahan Bu, nggak sih? IP routing table-nya itu kemarin Ah, masukin namanya itu Bu. Jadi Makanya siapa yang mana nih gitu, kayak misalnya saya Iya. nanya router 11 teh siapa yang mana ini router 11. Jadi ini kalau mau keluar gimana Peng? Mau ke Cisco bisa nggak? Kalau bisa tinggal ini aja di escape. Ganti dulu share screen-nya. Coba jelasin. Sama ini yang tadi 172.15.00 tuh yang mana? Full screen aja, full screen udah biar gampang. Udah. Nah, udah. Jadi sebenarnya itu one yang di sini itu mencakup LAN 1, 2, 1 sampai 5. Terus buat WAN antar WAN-nya dia router 6 sama router 7. Nah, yang sebelah kanan atau WAN 2-nya dia isinya ada LAN 8 sampai 12 Bu gitu. Oke. Terus yang tadi 172.15.00 tuh yang mana? Siapa yang mana? Dari router ke WAN Bu. Dari router ke WAN router yang mana? 172.15 mana? 172.5. Ya. 172. 15. Oh, yang 15. 00 tuh ada nggak? Siapa ini teh? Ini telan dari ini Bu, router 5. Router 5 ya? Kenapa ada itu? Bukan. Sabar. Eh, 15 itu Tadi ada di tabel loh. di tengah-tengah gak sih? Nah, tengah tuh yang mana ya? Tengahnya siapa? Ya, yang di sini Bu, yang di one router IP config-nya. Jadi ini buat apa? RIP-nya kan ada yang 15 sama 20. Ya 15. Nah, 15 ini dihubungkan ke router ini antar one. Jadi 17.2,15-nya ini buat apa? RIP yang ini yang di tengah buat menghubungkan dua one. Oh, yang menghubungkan mereka berdua. Iya. Ngomongnya gimana kalau di settingnya? Kenapa Bu? Settingnya kayak gimana ngomongnya? Settingnya? Coba lihat, coba hover lagi ke situ. Bukan yang tadi. Nah, dipencet. Di hover aja nggak usah dipencet. Nah, ini nih ya, maksudnya gini. Ini tuh jelasin nih siapa aja gitu. Ngapain ini tuh apa? Siapa? 172.20.02/16 sama 172.15.01/16 itu tuh apa? Yang mana sama ngapain? Bentar. Jadi apa namanya? Yang ini kan yang 17.2 yang dari 16 sampai 20 itu fungsinya buat menghubungkan 5 LAN untuk ke satu router. Nah, yang 17.2,15 itu buat menghubungkan router ini ke router Jakarta, router Bandung ke router Jakarta. Oh, gitu. Ya, oke. Oke, udah. Thank you. Boleh next. Boleh ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih. Berikutnya. Siap-siap ya, soalnya saya sekarang agak lebih detail, soalnya biar ngecek. Oke, Tania, Kiki, Widya.
Elsa. Mana? Ntar dulu, di mana nilainya? Oh, ada. Ibu, Nah, ini kita Elsa cuma gabung Zoom-nya aja. jadi ini siapa? Bertiga, Tania, Kiki, Widya. Kok nggak ada sih? Kok nggak ada? Tunggu. Oh, ada. Tania, Kiki, Widya ada. Yuk. Come on. Udah mulai. Nggak ada suaranya, Ai. Nggak, belum di-unmute, Ai. Dia ngoceh-ngoceh nggak ada suaranya, bro. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan mengenai simulasi jaringan WAN project 2 yaitu mengenai routing dinamis. Ini untuk timnya. Terus routing dinamis itu metode di mana router secara otomatis mempelajari, membagikan dan memperbarui informasi rute ke jaringan tujuan dengan router-router lain dalam suatu sistem. Lalu ada RIP-V2 yaitu protokol routing dinamis tipe distance vector yang menentukan rute berdasarkan jumlah hop, mendukung VLSM menggunakan multicast 224.0.0.9 memiliki fitur autentikasi dan update setiap 30 detik. Kenapa kita memakai RIP-V2? Karena RIP-V2 itu dipilih karena dia versi upgrade dari RIP-V1. RIP itu adalah versi yang diperbarui mendukung subnetting atau VLSM dan komunikasi multicast sehingga lebih aman dan efisien. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya itu ada adaptif terhadap perubahan jaringan. Yang kedua, efisien untuk jaringan besar. Yang ketiga itu menghemat waktu konfigurasi. Untuk kekurangannya itu yang pertama membutuhkan CPU dan bandwidth lebih besar. Terus yang kedua konfigurasinya lebih kompleks. Yang ketiga itu potensi error jika salah pengaturan. Nah, di sini pun ada tabelnya mengenai router. Iya, router sama switch. Ini switch. Dan ini mengenai visinya. Iya, tabel untuk PC. visinya. Wah, lengkap. Oke. Terus ini untuk topologi jaringannya dan ada recordnya. Iya, record. Oke, coba. Oke, kita lagi merecord ya, guys. Ya, hasilnya sukses. Dari PC 0 ke PC 19. Udah. Lalu sudah Bu. Sudah, Bu. Oh, oke, mulai tabel. Tabel. Yang router. Yang sebelumnya apa? Ini ya? Sebelumnya, ya itu dulu, Bu. Router dulu pertama, Bu. Iya, router dulu. Oh ya, mau lihat dulu. IP-nya pakai gitu, kelas C. IP. Ini tuh buat siapa? Ini router ya? Routernya ada 10. Oke. Iya, Bu. Terus routernya dibagi core A sama core B gitu. Iya, Bu. Nah. Bentar. Core A, bentar. Terhubung ke core A, core B. Nah, ini bagus nih. Erlan 1 ke core A, 1 ke core B. Iya. Oke. Tanya ya, coba. Boleh dijawab sebisanya deh. Iya. Pertanyaan ya. Yang lain kalau ada yang bisa jawab boleh. Ini kan IP address-nya ini buat siapa? Buat router kan? Ini kan addressing-nya kan si oktet ketiga yang berubah kan ya? Jadi 30, 31, 39. Iya.
Boleh nggak sih kalau saya misalnya oktet 4 yang berubah gitu. Jadi tetap 30 tapi addressnya jadi berubah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu. Atau 0 1 2 3 4 9 boleh nggak? Bisa nggak? Harusnya sih. Bentar Bu. Tapi ini bukannya dynamic ya? Ini tuh dynamic atau gimana sih? Dynamic. Oke. Coba kalau gitu addressing kayak gitu boleh nggak sih atau gimana? Harusnya bisa Bu. Boleh. Bisa soalnya kan dynamic. Karena masih satu jaringan. Oke, maksudnya maksudnya satu jaringan gimana jaringan? Gimana ya? Karena kan ini 192-nya sama 168. Itu masih masuk. Masih masuk nanti kan Iya. disambungin ke switch-nya. Switch-nya itu kan juga ada IP-nya. IP-nya berapa? IP-nya itu dia tuh ini switch. Oh, di sini nggak ada ya? Nanti dia nyambungnya ke yang 192.168.30 titik berapa gitu. Oke. Ntar dulu, mau nanya lagi. Yang ini kenapa di sini kelas C, kenapa di sini kelas A? Terus kenapa ini prefixnya 24, yang di sini kenapa 8? Karena ini enggak sih? Karena ini yang buat networknya 8. Prefix 8. Iya. Sebenarnya sih kalau pemilihan kelas biar lebih enak biar bedain apa namanya dari WAN 1 ke WAN 2 jadi kita pakai kelas A. Terus kenapa prefixnya 2/24 dan per 8? Itu sesuai kelasnya. Jadi gimana ya? Oh iya benar. Iya betul gitu. Oh betul. Iya betul gitu, sesuai kelasnya. Itu yang mau saya dengar. Nyiksa apa lagi ya? Udah deh, kasihan. Makasih Tania, Kiki, Widya, saya mau nyiksa yang lain berarti. Coba di kelas. Makasih Bu. Bye. Oke, next. Dadah Ibu. Makasih. Assalamualaikum. Dadah Ibu. Salam. Iya. Next siapa nih? Kemon. Tinggal berapa Kelompok lagi? Fadli, Bu. Fadli, tinggal berapa lagi? Tahu tinggal dikit. Tahu Fadli mana sih? Tunggu, sabar. Saya belum mindahin ke ini. Fadli, Erlang sama Aminul ya? Iya, Bu. Oke, Kemon. Share. Oh, ini. Sudah kelihatan belum, Ibu? Masih hitam. Oh, masih ya? Oh, udah, yuk. Oh, udah. Ya, jadi kami dari kelompok Fadli akan menjelaskan tentang dynamic routing. Nah, Dynamic routing adalah metode pengaturan rute jaringan di mana router secara otomatis mencari dan memperbarui jalur terbaik untuk mengirim data menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, atau EIGRP. Sistem ini menyesuaikan diri otomatis saat terjadi perubahan topologi jaringan, sehingga lebih efisien dan fleksibel dibandingkan static routing. Protokol dynamic routing adalah aturan yang digunakan router untuk bertukar informasi rute secara otomatis antar perangkat router. Protokol ini membantu router menentukan jalur terbaik untuk mengirim data dan memperbarui rute secara dinamis ketika ada perubahan pada jaringan. Contohnya adalah RIP, EIGRP, dan OSPF, yang masing-masing memiliki cara kerja dan algoritma tersendiri dalam mencari rute tercepat dan paling efisien. Untuk protokol konfigurasi di sini kami menggunakan protokol EIGRP. Untuk mengaktifkan protokol ini, kami menggunakan perintah router EIGRP 10 dan nonaktifkan auto summary ke semua router. Angka 10 di sini adalah autonomous system number atau nomor kumpulan router yang berada di bawah satu kebijakan administrasi router yang sama. Berikut adalah hasil pengaktifan protokol EIGRP-nya. Reda gambar. Dan ini protokol topologi yang kami gunakan. Ini cuma 1 WAN berarti ya?
Iya Bu. Terus apa lagi? Nah, oke. Lalu kesimpulan dynamic routing adalah protokol metode routing yang memungkinkan router secara otomatis mempelajari dan memperbarui jalur jaringan tanpa perlu konfigurasi manual. Protokol seperti EIGRP, RIP, dan OSPF membuat proses pengiriman data menjadi lebih efisien, adaptif, dan mudah dikelola, terutama pada jaringan yang besar dan kompleks. Lalu ada simulasi testing yang telah kami record sebelumnya. Oke. Yang ini kan baru satu percobaan ya Bu. Nah, untuk simulasi yang lainnya akan diperagakan oleh teman kelompok saya yang lain. Oke, yuk. Ya Bu. Jadi jadi kami di sini akan mensimulasikan mapping dari PC2 ke PC7. Dan hasilnya di sini successful, Bu. Oke. Lagi, satu Selanjutnya lagi. Dari PC1 ke PC7. Oke. Hasilnya pun successful, Bu. Oke. Lihat yang tadi dong, yang di slide yang pertama-tama. Slide yang pertama. Yang siap. awal-awal yang ada tabel yang ada setting summary bla bla itu. Masih ini. Penanya dikit. Nah, bukan. Bukan. Lagi, depan. Ah, ini, tunggu. Mau nanya. Kan ini kan ada protokolnya kan pakai EIGRP IPv4 kan, ada matriks segala macam. Ada topologinya, ada maksimum 14, setting-setting gitu kan? Iya, Nah, Bu. ini itu apa coba jelasin? Jadi itu Nama untuk ini tuh siapa yang mana ini? Gateway kenapa harus ada gateway? Siapa yang gateway itu yang mana? gateway ini, Bu. Siapa yang jelasin? Fadli, Erlang atau Mino? Yuk, Fadli dulu, Bu. Fadli. Kenapa? Ini tuh gateway yang ada di router 2, Bu. Kan bukannya cuma satu ya? Ntar dulu nih berapa router sih? Jadi lupa loh. Ada 5 router, Bu. Warnanya cuma satu kan, 5 router, 10 PC kan? Iya, 10 PC, 5 switch. Ah, terus ini siapa aja nih? Oh, ini tuh jalur Jalur yang apa? kabel yang Nah, kabel yang merah ini, Bu. Merah mana? Tunggu. Nggak kelihatan. Bentar. Gara-gara saya. Oh, oke. Yang kan dari sini 030, terus ke sini 031. Oh. 030 gitu, Bu. Oh, gitu ya. Jadi di routernya ditambahin Tapi kalau gini gimana sih? Jadi bingung loh saya sumpah. Tunggu. Jadi routernya nggak ada yang satu
terhubung ke semua ya. Jadi gandengan gitu mereka. Jadi ring Iya, ya? Ring. topologi. Emang bukan topologi bus, Bu. Jadi gandeng. Gandeng ya? Iya, dari Hmm. kiri ke kanan urut. Oke. Oke, itu yang 10 kan. Terus yang 192 mana tadi? 16820 sama 16810 tuh yang mana? 1920. Sama apa ini? Oh iya, situ Itu berarti jalur yang mana? IP komputer yang itunya Bu, yang enggak, yang apa, yang gateway itunya Bu, yang gateway bukan PC-nya, maksudnya di switch-nya tuh Bu. Tapi Terus ini switch-nya ada 5, gimana bedainnya sih? berarti bentar Bu. Ini kan 192, 168, 1.0. Mm-mm. Berarti di PC ini Bu, di router 1. Nah, terus yang 192, 168, 20 di sini Bu. 20, 30, 40, 50. Oh, tapi kok di sini nggak ada yang nggak di define sih 3040-nya? Di sininya Bu. Apa emang belum lengkap sih? Di yang tadi, balik lagi coba. Balik lagi ke yang tadi. Nah, ini yang 30 ada nggak? 30 mana? So IP. Router 3 kan ada 2 lagi ya. Saya kalau mau ke router 3 lewat jalur mana jadinya gimana? Router 3. Nah, kan kayak gini nih. Nih kan kalau ke sini tadi Fadli apa orang yang bilang? Kalau ke 192 berapa tadi? 168 berapa? 10. 10. Berarti yang ini. Ya, yang ini. Iya, iya yang ini. Kalau 20 yang ini. Kalau gitu, apa gimana sih? Kalau saya nangkapnya Iya, gitu iya sih. gitu. Iya kan. Langsung cek ininya. Iya, di diskonya aja. Sebentar. Nah, terus Langsung kalau buka yang tertiga gimana? Berarti 30 di sini. langsung cek diskonya itu. Tapi kok nggak di define sih di tabelnya? Apa emang nggak kelihatan ya? Belum ada di bawah-bawahnya. Oh, itu belum di data Bu, belum di sini yang gitu yang belum Tapi pas. kenapa tadi bisa nyambung pingnya kalau kayak gitu? Gimana? Soalnya ada konfigurasinya Bu. Jadi di konfigurasi. Di? Enggak tertulis Bu. Oh, di mana berarti? Di langsung buka Cisco aja kali Bu ya. Cobain. Gimana? Oh, jadi kita cuman bilang bahwa kayak gitu rutinnya, nanti lo apa namanya find out sendiri gitu. Algoritmanya akan membaca sendiri gitu. Cukup dengan itu. Apa gimana? Gimana tuh? Ini kan Bu. Ibu, ini kan bisa nyambung semua tuh gara-gara itu Gara-gara udah apa? setting. Bentar. Oh, gara-gara si routernya lewat router. Iya ya. Gara-gara oper-operan router yang di atas itu ya? Apa gimana sih? Ntar, kok jadi nggak ngerti sih? Setting IP rootnya Bu, diarahin jadi Mana? Yang mana? Sebelah IP mana? root. Yang mana sebelah mana? Kasih lihat. Ini Bu. Mana? Coba dicoret. Ntar kasih nilai. Nah, Sini itu Bu. gimana tahu? Jadi ngarahinnya tuh Bu. Sebentar. Aduh, udah sedikit lupa Bu. Soalnya Gimana? minggu kemarin. Astaga, bentar ada yang ngebel. Tunggu, tunggu, tunggu. Sabar, tunggu.
Oke, saya kembali lagi. Udah, ya udah deh, nggak apa-apa. Siap, Bu. Saya bebaskan. Terima kasih ya Minul, Fadli, sama Erlang. Udah cukup. Next. Ya, siap Bu. Ya, Bu, makasih Bu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Berarti siapa lagi yang belum? Saya belum sholat zuhur, Allah. Siapa lagi ya? Siapa lagi yang belum ya? Novel, Awang, sama Ihsan deh kayaknya, sama Fazel, Abid, sama Raizu ya. Ya Bu, Dema sama Rifki kelompok belum. lokal. Yuk, cepet aja deh. Soalnya belum. Lihat ini saya. Nopal mana Nopal? Apa mana? Hadir. Yuk. Terus dulu. Oke, mau dimulai. Ya, langsung. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Awang akan menjelaskan tentang rangkaian yang menggunakan routing dynamic. Di sini kita menggunakan OSPF. OSPF itu adalah protokol yang menerapkan link state untuk menghitung jalur terpendek antara dua node dalam jaringan berdasarkan informasi topologi jaringan yang tersedia. Oke. Kelebihannya itu menentukan jalur tercepat menggunakan algoritma Dijkstra atau shortest path first, lalu efisien dalam menggunakan sumber daya router dalam CPU dan memori, lalu cocok untuk jaringan besar karena skalabilitasnya tinggi. Topologinya yang kita gunakan itu sama seperti yang minggu lalu, yaitu topologi star. Jadi topologi star ini adalah bentuk jaringan yang komputernya terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya switch. Kelebihan dari topologi ini itu mudah dikelola, penambah komputernya itu tidak mengganggu jaringan lain, dan kesalahan mudah dideteksi melalui switch atau hub. Lalu kekurangannya topologi star itu terlalu bergantung kepada perangkat pusat. Jika switch atau hub pusatnya rusak, jadi seluruh jaringannya mati. Selain itu biayanya juga lebih mahal karena memerlukan banyak kabel dan perangkat tambahan. Ya. Kemudian untuk tabel IP router, yaitu kita menggunakan 5 router lokal atau LAN dan 1 router WAN. 1 router WAN ini terhubung ke 5 router LAN dan lokal. Next. Dan di sini ada tabel IP PC. Tabel IP PC-nya itu kita menggunakan IP kelas C yang totalnya ada 10 PC, yang setiap 2 PC-nya itu terhubung ke 1 router LAN. Kenapa kita menggunakan kelas C? Itu karena jumlah hostnya yang dibutuhkan itu sedikit. Next. Oke, ini mulai didemokan. Astagfirullahaladzim, demo. Ini pada udah gila terlihat. apa gimana sih? Siswanya udah terlihat. Sudah. Oke, baik. Di sini saya jelasin ulang topologinya. Untuk routing protokolnya itu pakai OSPF, ya, bisa dilihat di ini. Terlihat nggak, Bu? Kelihatan? Ya, Oke. jelaskan. Nah, kalau OSPF itu dia secara apa sih ini sintaks ya, atau struktur dia tuh masukin network IP, kemudian ada wildcard mask dan ada area. Jadi untuk OSPF itu dia wajib ada satu area yang disebut itu area 0 atau backbone. Jadi area backbone ini atau router backbone lah ini ya, itu adalah router yang gunanya menghubungkan seluruh router-router yang lain. Jadi dia seperti router pusat gitu. Nah, oke, mungkin bisa kita coba testing, Bu, dari sisi mana ini? Dari Saul ke Gus Fring coba.
Ini pakai siapa sih PDU. yang nonton Backbone? Siapa sih yang nonton Breaking Bad? Hah? Saya nonton Bu. Nonton ini nggak Better Call Saul? Belum. Nonton Bu, nonton. Bagus itu Better Call Saul lebih bagus sih. Kalau saya lebih suka Better Call Saul daripada Breaking Bad tuh agak barbar ya, tapi ya bagus juga sih. Iya. Saya Ini bisa aman. successful, aman. Nah, coba dari Pakai Nopal PDU. ke fans MU. Kalau saya pakai PDU, sukses Bu. Oke. Kalau kita coba tracer ya. Nopal itu dia keluar di router satu ini kan sebagai gateway-nya yang ini IP ini. Kemudian masuk ke sini, baru dia dilanjutkan ke sini dan berakhir di uh, LAN area 3. Oke. Jadi kalau OSPF itu dia berdasarkan cost terendah. Cuman karena ini nggak ada jalur lain ya, jalur alternatif, jadinya dia pasti harus lewat ke tengah dulu baru ke atas Iya menuju benar. router 3. Iya, iya. Ya, mungkin itu Kira-kira Bu kalau yang kalau coba coret deh. Kira-kira gimana kalau ada jalur lain? Kira-kira bentuknya kayak gimana? jalur lain kira-kira bentuknya kayak gimana? Kalau ini kan hanya ada satu ya. Kalau seandainya ada jalur lain itu bisa gini, Bu, jadikan ring star. Nah, jadi kalau misalkan yang ini keputus gitu kan masih ada 2 jalur ini gitu. Oh iya Cuman juga ya. itu nggak saya buat. Nggak, udah bagus, udah bisa jelasin gitu, udah bagus banget. Sip. Very well. Nah, ini tuh penjelasannya lengkap nih, kayak gini yang dicari sebenarnya. Jadi saya juga nggak nanya-nanya, karena udah detail. Udah cukup berarti. Nafa, Awang, sama Ihsan, thank you so much. Oke, Bu, Makasih Bu. Ya, makasih ya. Well done ya. Oke, berikutnya siapa? Saya Bu, saya. Fazel, Abid, sama Raizu ya? Sama Farhan satu lagi Bu. Farhan. Oh, Farhan yang tadi pecah bandnya ya? Iya Fan? Bu. Oke. Bentar Bu. Ayo. Bentar Bu, ada kendala. Abis itu berarti siapa? Dema sama Ripki ya? Apa minggu depan Dema sama Ripki? Oh, ini Farhan bubaran nih, ini bubaran nih ya. Farhan, Fauzan sama itu gabung ke sana-sana. Berarti ini enggak. Berarti tinggal, iya tinggal Fazel, Abid sama Raizu. Sama Ripki sama Demas. Bentar Bu, udah kelihatan belum? Udah. Oh, udah. Bentar Bu, ada kendala sebentar. Ini cara. Bentar. Share screen. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok ABIT akan menjelaskan tentang One Dynamic Routing. Anggotanya ada saya, Fazal Haq Omar, ada MD Muhammad Abid, ada Raizu, ada Ahmad dan Abdillah. Ini akan dibacakan oleh teman saya, Farhan. Oke. Biar saya dulu. WAN apa itu WAN? Seperti yang sudah kita ketahui, WAN itu adalah jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas. Bisa mencakup antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. WAN ini digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan lokal atau LAN agar bisa saling berkomunikasi dan saling bertukar data. Bit, baca Bit. Mana Bit?
Oh, Dynamic oke. routing atau routing dinamis adalah metode routing di mana router dapat secara otomatis membangun dan memperbarui tabel routingnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari router lain dalam jaringan. Dengan kata lain, router akan belajar sendiri jalur terbaik menuju suatu jaringan tanpa harus dikonfigurasi manual oleh admin seperti pada static routing. Hmm. Terus? Lanjut. OSPF. Kami di sini menggunakan routing OSPF. Routing OSPF adalah protokol dinamis yang digunakan untuk mencari jalur tercepat menuju suatu jaringan berdasarkan algoritma Dijkstra, Short Path First Algorithm. Kelebihannya yaitu yang pertama menentukan jalur tercepat efisien, yang kedua konvergensi cepat, yang ketiga mendukung jaringan besar. Kekurangannya yaitu konfigurasinya lebih rumit dibandingkan RIP, membutuhkan lebih banyak memori dan CPU, dan kurang efisien untuk jaringan kecil. Ah, ini untuk topologi jaringan, Bu. Kami menggunakan topologi star. Oke. Setelah itu, ini tabel routingnya. Ini yang tabel router. Ini Ya. yang PC. Oke. Sekian, terima kasih. Oke. Ntar Bu, mau di demo dulu. Boleh. Punten. Kelihatan Ibu? Kelihatan? Nah, ini tes ping dulu. Tes ping dari PC yang paling ujung Ya. ke ujung. Oke. Kok fail? Bentar, Bu. Bisa? Atau dari sini. Failed, Failed, Tapi yang ini successful. Bentar, Bu. Nah, itu berarti ada yang nggak benar yang pertama ya? Benar-benar Bu, aman. Kemarin udah dites benar. Successful nih, yang paling ujung ke PC 0 ke PC 6, Oke. terus PC 1 ke PC 2. Astaga. Oke. Percobaan yang terakhir dari PC 2 ke PC 9. Udah Bu, berhasil. Untuk routingnya ini kan untuk konfigurasinya ini Bu, pakai mana ya? Mana? Mau lihat, tunggu. Mana coba? Bentar Bu, Oke. lupa-lupa ingat saya Bu. Hmm, bentar. Bukan ini.
Tapi ini berarti kelompoknya Soeh juga belum ya? Berarti Soeh, Rifki sama Demas minggu depan aja ya? Habis ini udahan dulu ya? Soalnya belum sholat, aku senewan, Mak. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Iya kan, nggak apa-apa kan? Tapi maksudnya dilakukan di minggu ujian kah itu Bu, di minggu UTS? Enggak dong, Oh, nanti aja. berarti minggu Oh iya, depan kita lagi. minggu depannya lagi berarti ya? Nggak apa-apa? Iya, mungkin. Punten Bu, ini kan yang di tengah Kenapa Soeh ya? IP, Emang sekarang? Oke, lanjut, lanjut. ini kan yang di Silakan. tengah yang router 5 itu sebagai WAN-nya Bu. Iya. Jadi router WAN-nya ini sebagai pusat untuk menghubungkan dari ya, seperti yang bisa kita lihat di sini Bu. Nih. Jadi ini ke sini. Oh, oke, routernya 102030 lewat 11. Soalnya kalau mau abis ini cepat. Soalnya belum sholat 5 menit abis ini. Eh, Oh, ya Bu. oh ya, oke. Oke deh, lengkap. Taruh. OSPF ya, Iya OSPF, Bu. real full loading all process. Oke, dah. Apa lagi, Fazel? Ah, Ngatasin. karena teman saya masih ada yang mau presentasi, sekian saya Waduh, tutup pintar. Bu. Pintar dia ngelesnya biar nggak disiksa. Yaudah, Enggak Bu. makasih Fazel. Fazel, Abid, Hmm. Raizu, sama Farhan, oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. Ayo cepat, Soeh, Andoni, Hafiz, sama Fahril. 5 menit. Rifki sama Demas nyusul ya, nggak apa-apa ya. Ayo langsung kita mulai. Ya. Mana teman-teman saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang keamanan jaringan Project 2. Kita mulai dari slide pertama. Siapa yang sharing? Itu Soe. Oh, sorry. Dari pengertian dynamic routing. Dynamic routing adalah metode pengaturan rute jaringan secara otomatis oleh router dengan menggunakan protokol routing tertentu untuk menemukan dan memperbaharui jalur terbaik menuju suatu tujuan. Lanjut. Untuk protokol routing, kami memilih protokol routing RIPv1. Dengan keuntungan dari memakai RIPv1 ini adalah memiliki konfigurasi yang sangat mudah dan sangat minimalis, cocok untuk jaringan yang kecil dan sederhana. RIPv1 juga tidak mempedulikan tentang kualitas link seperti bandwidth dan atau speed, hanya memperhatikan link terpendek dalam jumlah hop. Banyaknya router yang dilewati dengan mencari rute terpendek. Namun juga mempunyai kekurangan, yaitu batasan hop count yang hanya mencapai 15 hop untuk batas maksimal. Lanjut. Perbedaan antara static routing dan dynamic routing adalah static routing dikonfigurasi secara manual oleh administrator, jadi tidak berubah otomatis saat ada perubahan jaringan. Sedangkan dynamic routing mengatur rute secara otomatis menggunakan protokol seperti RIP atau SPF, sehingga dapat menyesuaikan jika terjadi perubahan pada jaringan. Static routing lebih sederhana dan ringan, cocok untuk jaringan kecil, sementara dynamic routing lebih kompleks tetapi fleksibel, cocok untuk jaringan besar yang sering berubah. Next. Topologi star. Di sini kami menggunakan topologi star. Jadi di mana topologi star adalah sebuah desain jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat atau switch yang bertindak sebagai penghubung atau pengatur lalu lintas data. Lanjut. Alat yang digunakan yaitu adalah switch PT, menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal, PC PT sebagai perangkat, dan router PT sebagai gerbang untuk membuat perutuhan untuk meneruskan paket jaringan berdasarkan IP address. Oke. Kami membuat 5 LAN dengan masing-masing LAN menggunakan 5 router PT, 5 switch PT, dan 5 PC PT. Untuk rangkaian topologinya ialah sebagai berikut. Masuk sini ya. Untuk tiap tabel IP address pada PC user, ya PC 0 ada ya satu tipe B, Lanjut aja. tipe C. Nah. Terus ini adalah contoh topping dari PC 0 ke PC 2. Oke, udah Bu, tinggal demo. Yuk. Bentar. Oke, ini demo. Langsung aja kali Bu ya, Ran.
Ya, Mau dari mana ke mana, Bu? taruh. Sabar. Kekecilan. PC 5 ke PC 2. Oke. PC 5 ke PC 2. Sukses. Ya. PC 0 ke PC 9. PC 0 ke PC 9. Sukses. Oke. PC 7 ke PC 1. Sukses, Bu. Oke. Ya Oke. udah. Oke. Oke, Sip. terima kasih, Bu. Terima kasih. Udahan ya. Aman ya? Berarti semua Aman. udah ada nilainya. Selamat UTS. UTS tuh sebenarnya tinggal ngumpulin sertifikasi loh ya. Nanti saya langsung masukin. Oke, hari ini kalau bisa saya langsung set itunya ya. Link pengumpulannya, deadline-nya pas UTS ya. Nah, berarti kalian seminggu ini harus ngebut ngerjain itu sertifikasi. Kalau yang udah punya sih ya udah gitu. Pasti waktu itu Kamjarnya sama Pak Umar ya. Kamjar apa ya? Jaringan ya. Ya itu upload, nanti saya sediain tempat uploadnya buat UTS. Nah, nanti next week-nya ketemu lagi, berarti Rifki sama Demas presentasi. Oke, thank you ya all. Sorry nih kamera saya yang tiba-tiba mati, jadi nggak bisa muncul. Thank you so much, selamat UTS. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Maaf ya Bu. nggak bisa dadah, kameranya mati. Makasih ya, Bu. Bapak Dadah. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Bye-bye. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama Fahril, Hafiz, Soeh, dadah.